Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindiski Febrianti dari Gizi. Sistem endokrin sendiri meliputi kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar. Definisi dari sistem endokrin itu sendiri yaitu suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem syaraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ tubuh. Ini merupakan gambar dari sistem endokrin. Sistem endokrin yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendalian fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Inilah letak hipotalamus. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar kacang almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Fungsinya untuk kontrol suhu tubuh, pengaturan siklus tidur, media tanggapan emosional, dan lainnya. Hipofisis anterior yaitu menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parvoselular di otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior diantaranya yaitu hormon adrenokortikotropik atau ACTH untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Selanjutnya, thyroid stimulating hormone atau TSH untuk merangsang kelenjar tiroid. Yang ketiga itu follicle stimulating hormone atau FSH untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Yang keempat yaitu luteinizing hormone atau LH untuk merangsang ovarium atau testis. Yang kelima yaitu hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Yang keenam yaitu growth releasing hormone atau GHRH untuk melepaskan hormon. Yang terakhir yaitu prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus anterior untuk cara yang unik dari sistem kapiler khusus yang disebut sistem portal hipotalamus hipofisial. Jenis hipofisis yang kedua yaitu hipofisis posterior atau neurohipofisis. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepas hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH. Selanjutnya, sistem endokrin yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring, sebelah kanan depan trakea, dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus yaitu lobus dextra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjangnya 4 cm, dan lebarnya 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium oksigen yang masuk ke dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Letak kelenjar tiroid itu ada di sini ya teman-teman semuanya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu tiroksin untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua yaitu kalsitorlin untuk mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Yang ketiga yaitu triiodopionin untuk mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh.
Sistem endokrin yang keempat yaitu kelenjar paratiroid. Terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid. 2 sebelah kiri dan 2-nya sebelah kanan. Jadi di sini ya teman-teman letak kelenjar paratiroidnya. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 kali 5 kali 3 mm dengan besar antara 25 sampai 30 mg, berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu paratormon atau PTH berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium atau Ca2+ dan fosfat PO4,3+ pada jaringan, berperan dalam pengendalian kadar kalsium dalam tubuh. Sistem endokrin yang kelima yaitu kelenjar adrenal. Berbentuk cepet, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 pasang sesuai dengan jumlah ginjal. Ini ya semuanya. Terdiri dari 2 bagian yaitu bagian luar korteks yang berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yaitu yang pertama, korteks adrenal menghasilkan hormon mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan tubuh. Yang kedua yaitu glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Yang kedua, medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan neurofinefrin, hormon yang mengatur denyut jantung dan laju konsentrasi jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernafas. Sistem endokrin yang keenam yaitu kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitonal dalam abdomen bagian di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atau granulasi dan pewarnaan setengah dari sel menyekresi hormon insulin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas selanjutnya yaitu insulin. Insulin sendiri merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino. Satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Sistem endokrin yang ketujuh yaitu kelenjar pinealis. Terdapat di dalam ventrikal otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Ini gambarnya ada di samping sini ya semuanya. Kelenjar menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas ya semuanya. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlibat oleh mata, menyekresikan melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikal ketiga ke glandula hipofise anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. Sistem endokrin yang ketujuh yaitu kelenjar timus. Ini gambar dari kelenjar timus ya semuanya. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediasternum di belakang ostrenum di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30-40 gram, dan setelah dewasa akan mengerut.
Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Sistem endokrin yang sembilan yaitu kelenjar kelamin. Ada kelenjar testis dan ovarium. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium, yaitu di sini. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen yang berguna untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Hormon yang kedua yaitu progesteron untuk mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki terletak di bagian testis. Di sini ya. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan penumbuhan ciri-ciri kelainan sekunder. Sistem endokrin yang pertama yaitu testis atau male reproduction organ. Nah, di sini ada gambar-gambar dari testis. Di sini ada scrotum, ada testis, ada epididymis. Di sini ada anus, ada bulbar gland, prostate gland, ejaculator duct atau untuk ejakulasi, ampula, seminal vesicle, dan large intestine. Hormon pada kelamin laki-laki yaitu ada hormon testikular. Yang pertama yaitu testosteron untuk perkembangan pertumbuhan dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Yang kedua yaitu androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Yang ketiga yaitu dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Yang keempat yaitu inhibin dan prote. Ini pengikat androgen, dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH. Yang selanjutnya ada hormon hipofisis, yaitu yang pertama FSH atau Follicle Stimulating Hormone, memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesia. Ada LH atau luteinizing hormone atau ICSH atau interstitial cell stimulating hormone, memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Yang ketiga itu hormon hipotalamus, yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis, mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dan dalam sistem sekresi testosteron. Ada ovarium di sini semuanya. Di sini ada serviks, ada vagina, ada uterus. Di sini ada ovarium, ini ada infundibulum, ini fundus, ini tuba fallopi, di sini fibropi, ligamen, endometrium dan myometrium. Hormon pada kelamin perempuan yaitu hormon estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Yang kedua yaitu hormon progesteron. Progesteron diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Yang ketiga yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRA merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH juga merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon yang terakhir yaitu FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin hormon yang akan diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum, kemudian folikel ini akan menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Cukup sudah penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.